Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, atau malam. Kami dari kelompok 3 Pengdas RKA 2, mohon maaf. Beranggotakan saya sendiri, Gali Ahmad Salamun. Arfan Dukuratain. Muhammad Azam Aditya Alfawas. Dan dalam kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan menjelaskan salah satu praktikum kami yaitu osiloskop. Check it out. Jadi saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan praktikum osiloskop. Dan kita akan menggunakan dua alat yaitu osiloskop dan pembangkit sinyal. Nah, pembangkit sinyal sendiri adalah alat yang digunakan untuk membangkitkan gelombang arus bolak-balik. Dan bentuk gelombang yang dibangkitkan memiliki banyak tipe. Untuk pembangkit sinyal sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama adalah jenis yang analog dan yang kedua adalah digital. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan versi digitalnya. Nah, berikut adalah gambar dari pembangkit sinyal. Pembangkit sinyal sendiri memiliki 13 bagian, mulai dari power key, line key, CA output connector, channel control area, lalu CA2 connector, control measurement signal input connector, frequency counter, arrow key, knob, menu key, home key, function keys, dan LCD. Lalu yang kedua adalah osiloskop. Nah, osiloskop sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, dan juga alat ini mampu menampilkan fungsi tegangan terhadap waktu. Nah, osiloskop juga memiliki dua jenis. Yang pertama adalah osiloskop analog dan yang kedua adalah osiloskop digital. Nah, pada praktikum kali ini kita juga menggunakan osiloskop versi digitalnya. Dan berikut adalah gambar osiloskop. Nah, osiloskop sendiri memiliki banyak sekali bagian, mulai dari measurement menu soft keys, LCD, function menu soft keys, multifunction knob, common operation keys, clear, auto, run, single, help, power key, USB host interface, digital channel input interface, analog channel input interface, logic analyzer control key, signal source, vertical control, horizontal control, trigger control, dan yang terakhir adalah ground terminal. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Praktikum ini memiliki tujuan agar kami, para mahasiswa, bisa melakukan pengukuran dasar besaran listrik menggunakan osiloskop dan memahaminya. Oke, bab selanjutnya adalah prosedur percobaan. Terus untuk mendapatkan hasil data yang kita perlukan, pada percobaan ini terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu pembangkit sinyal, multimeter, osiloskop, dan probe. Yang kedua, pasangkan probe pada konektor CH1 pada pembangkit sinyal. Selanjutnya, hubungkan kabel power pada sumber tegangan dan klik tombol on untuk menyalakan pembangkit sinyal. Selanjutnya, pilih kanal keluaran dengan menekan tombol output 1 pada panel depan atau tekan pada layar LCD untuk memilih CH1. Keempat, pilih bentuk gelombang sinus dengan menekan tombol menu pada panel depan. Kemudian pilih gelombang yang akan muncul di layar. Klik continuous dan kemudian pilih icon sign. Yang kelima, atur parameter gelombang dengan kriteria frekuensi sesuai pada tabel dan amplitudo 5 VPP, offset 0 VDC, dan fase 90 derajat. Keenam, aktifkan kanal keluaran dengan menekan tombol output 1 hingga lampu latar belakang menyala, atau bisa juga dengan menekan pada layar. Yang ketujuh, rangkaian resistor hingga membentuk rangkaian seri seperti gambar di samping. Kedelapan, hubungkan probe osiloskop pada CH1 dengan pembangkit sinyal hingga probe positif langsung pada sumber tegangan dan probe negatif kepada ground. Untuk kasus ini bisa menggunakan kabel BNC to BNC dan menggunakan BNC T-junction pada channel output function generator. Yang kesembilan, hubungkan probe osiloskop pada CH2 pada titik Vout yang terlihat pada gambar, sehingga probe positif berada di antara RI dan RL, sementara probe negatif tersambung pada ground atau negatif pada sumber. Yang ke-10, atur knob vertikal dan horizontal hingga muncul gelombang seperti berikut. Lalu setelah melakukan prosedur tadi, berikut merupakan data hasil percobaan yang kami dapatkan. Ya, sekarang lanjut dalam video kami, analisis.
dapat dilihat perbandingan frekuensi dengan tegangan dalam resistor 5000 ohm. Seperti yang kalian lihat, semakin tinggi frekuensi, semakin rendah tegangannya dalam grafik tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan tegangan dari osiloskop dan tegangan yang dideteksi oleh multimeter dalam resistor 5000 ohm. Kalian dapat melihat perubahan signifikan pada percobaan ke-9 dan ke-10, di mana percobaan dari multimeter itu mulai menurun, sedangkan percobaan melalui osiloskop, tegangan melalui osiloskop tetap tinggi di atas. Apa yang bisa kami amati? Dari beberapa pengukuran, kami mengamati perbedaan dari Vout multimeter serta tegangan osiloskop yang ada dalam osiloskop. V multimeter mengalami penurunan yang signifikan setiap perubahan frekuensi, di mana semakin tinggi frekuensi, semakin rendah tegangannya. Vout multimeter sendiri, bila dibandingkan dengan VRMS osiloskop, mulai mengalami perubahan signifikan pada perubahan ke-9 dan 10. Vout multimeter terus mengalami penurunan, namun VRMS osiloskop bersifat konstan yang berada di range 1,79 hingga 1,85. Ada kemungkinan hasil amatan kami ini salah, namun ini adalah hasil yang sudah kami dapat. Kesimpulan yang kami ambil dari praktikum ini adalah salah satunya adalah pengaruh frekuensi kepada tegangan maksimum dan tegangan efektif listrik, di mana semakin tinggi frekuensi tersebut semakin rendah tegangannya. Dan selanjutnya adalah osiloskop merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengetahui besaran listrik, sedangkan pembangkit listrik adalah perangkat yang digunakan untuk membangkitkan gelombang arus bolak-balik, yaitu alternating current, arus AC. Sekian video dari kami. Sekali lagi kami kelompok 3 Pengdas RKA 2 dan saya Galia Masalamun. Saya Arfan Negoratain. Saya Muhammad Azam Arditi Al-Fawas. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.